Shalom, apa kabarnya hari ini? Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik kakak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Tangan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kita. Sebelum kita masuk dalam doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita di atas kayu salib itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan NKB 199, baitnya yang pertama dan ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kasih sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa, datang menghampiri hadirat Tuhan untuk mohon penyertaannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar Engkau memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih daripada itu Tuhan, mampukan kami juga untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami pahami saat ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-45. Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan bacakan buat kita semua. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegiriangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Pak Dwi, sehat Pak Dwi? Sehat Bu, bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan sehat, Pak Wah. Kadiman juga sehat Pak. Wah, syukur sekali ya Bu, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu, dan Ibu juga dalam keadaan sehat dan Amin. semangat juga ya Bu. Amin Pak, amin. Sama-sama Bu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja Bapak Ibu menyaksikan sebelum saya menyampaikan renungan ini, di mana ada saya dengan jemaat, yaitu Bu Siti, yang berusaha untuk saling menyapa dan bertanya kabar, dan semua itu kami lakukan ketika kami berjumpa pertama kali, dan kemudian kami bisa saling bertegur sapa dan kemudian bertemu bersama, lalu kami juga boleh saling berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah berkat dalam sapa dan salam. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali Bapak Ibu dan Saudara sudah terbiasa dengan apa yang saya dan Bu Siti tadi lakukan dan Bapak Ibu Saudara saksikan. Tapi saya bertanya kembali kepada Bapak Ibu dan Saudara, dalam situasi sekarang ini, ketika kita tidak lagi bisa berjumpa dengan mudahnya, apakah hal itu masih bisa kita lakukan? Sementara kita mengatakan mungkin bahwa akan ada sedikit atau begitu banyak resiko yang harus kita tanggung ketika kita berjumpa dengan orang lain walaupun bertegur sapa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan saja berpendapat seperti itu, tetapi yang mau saya perhatikan dan saya mau ajak kita semua kepada Bapak Ibu dan Saudara, barangkali Bapak Ibu dan Saudara memang sudah begitu merindukan ketika tidak lagi dengan mudah berjumpa dengan orang lain, maka perjumpaan bertegur sapa dengan orang lain akan menjadi sesuatu yang sangat langka. Dan mungkin barangkali juga ketika kita sama sekali tidak lagi keluar rumah karena situasi pandemi saat ini, maka kita tidak lagi bisa melakukannya. Kecuali kita tahu bahwa kita bisa melakukan itu melalui gadget kita masing-masing. Tetapi ternyata ada berapa banyak dari Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin juga ternyata tidak bisa melakukannya atau tidak melakukannya karena merasa ada sesuatu yang memang hilang dari kehidupan kita ketika kita memang bisa menyapa lewat gadget atau lewat media lain, tetapi ada perasaan yang hilang, ada rasa yang hilang ketika itu dilakukan secara langsung, bertatap muka dengan langsung. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kontras dengan budaya yang mungkin sekarang juga atau belakangan atau sebelum-sebelumnya juga sudah berlaku di dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya biasanya orang-orang muda atau anak-anak kita, di mana mereka biasanya ketika bertemu dengan orang lain tidak selalu bertegur sapa, karena mereka pikir terlalu kepo, terlalu lebay, gitu ya, terlalu mengada-ada, gitu. Ya sudah, kalau sudah ketemu, hai, gitu saja. Gitu. Padahal Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah menyangka ketika kita disapa sedemikian rupa, ketika kita diberikan salam sedemikian rupa, maka ternyata ada sesuatu yang membuat kehidupan kita berubah. Paling tidak ada sesuatu yang berbeda ketika kita disapa maupun menyapa. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba melihat dari berbagai sumber, ternyata sapa itu lebih kepada menegur, memanggil seseorang ketika mereka berjumpa atau saling bertemu. Jadi menegur, memanggil, berarti nama seseorang itu disebut, nama kita disebut, dan biasanya kalau nama kita atau nama orang disebut, maka kita akan menengok dan kemudian kita merasa bahwa ada orang yang peduli. Lalu salam
yaitu mengucapkan kata atau frase yang digunakan untuk memulai percakapan, memulai memperkenalkan diri, atau supaya menjadi cair percakapan selanjutnya. Dan biasanya memang begitu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana percakapan yang akan kita lakukan dimulai dengan saling memperkenalkan diri, saling bertegur sapa supaya cair dan sehingga akhirnya saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, belum lama ini juga di dalam masyarakat kita mengenal ada yang namanya budaya 3S lagi. S3S apa ya Bapak Ibu? Senyum, salam, dan sapa. Nah, budaya ini dipromosikan, dikampanyekan. Bayangkan, program 3S sampai dikampanyekan sedemikian rupa supaya orang mau bertegur sapa, orang mau saling memberi salam. Jadi betapa pentingnya ternyata di dalam kehidupan bersosial bermasyarakat soal bertegur sapa. Nah, menarik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita yang barusan kita baca bersama-sama, di mana Maria datang mengunjungi sepupunya yaitu Ibu Elizabeth ketika mendengar bahwa Ibu Elizabeth mengandung bayi yang dikandungnya. Dan ketika dia datang dan memberi salam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kandungan yang di dalam dirinya, dalam diri Ibu Elizabeth begitu bergejolak, dan kemudian Ibu Elizabeth merasakan sukacita, tidak menyangka bahwa salam dari Ibu Tuhan, bahkan Ibu Maria disebutkan sebagai Ibu Tuhan, yang juga diketahui sedang mengandung, memberi salam kepada dirinya, dan kemudian dia merasakan ada perubahan, ada perasaan yang bergejolak di dalam dirinya, yang membuat dirinya begitu bersukacita, yang membuat dirinya begitu merasa dipedulikan, diperhatikan. Sebuah tindakan yang sederhana yang dilakukan, yang diberikan oleh Ibu Maria kepada Ibu Elizabeth ketika datang mengunjunginya. Walaupun kita tahu di dalam kisah-kisah di Alkitab, Ibu Maria menemani Ibu Elizabeth sampai dengan 3 bulan lamanya. Dan ini menunjukkan bahwa Ibu Maria begitu peduli, memberi salam, memberi tindakan yang sederhana tetapi mengakibatkan sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga ditantang untuk walaupun melakukan hal yang kecil, memberi salam dan menyapa saudara-saudara kita, walaupun saat ini tidak bisa kita lakukan dengan bertemu, tetapi memang sarana yang tersedia perlu kita pergunakan, sarana yang tersedia perlu kita manfaatkan supaya salam, sapa, dan bentuk kepedulian kita tetap dirasakan oleh orang lain. Bahkan mungkin juga ketika kita mendapat salam, ketika kita mendapat sapaan dari orang lain atau dari saudara-saudara kita, jemaat kita, maka mudah-mudahan itu juga memberikan rasa yang berbeda, semangat yang berbeda. Nah, dalam menyambut Natal 25 hari, 25 terang, panitia Natal GKI Delima pun juga mengajak kita semua sebagai jemaatnya untuk saling memberi salam, memberi sapa kepada jemaat yang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain sebagai bentuk kepedulian kita. Jangan ditanyakan, gereja saja tidak memberikan kepedulian kepada kita, bagaimana saya harus memberikan peduli kepada orang lain? Mari, lebih baik ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu peduli kepada kita, maka berilah kita kepedulian itu kepada orang lain. Supaya ketika kita memberikan itu, bukan hanya mereka yang bergembira, bersukacita, memiliki damai sejahtera, tetapi tanpa kita sadari, ketika kita memberikan sapa dan salam itu, berkat pun kita terima, yaitu kita pun merasa damai sejahtera. Semoga itu sungguh-sungguh kita alami dan rasakan. Tuhan berkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa
untuk persiapan pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di berbagai wilayah Indonesia agar dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga disiplin protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, khususnya Satgas COVID-19 dan aparat terkait ya Bapak, agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam pencegahan penyebaran pandemi ini. Juga dukungan masyarakat yang kuat dan tetap semangat menghadapi pandemi ini Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk upaya pemerintah melalui tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan dalam berupaya mengadakan vaksin antivirus corona guna memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Berikanlah kelancaran ya Bapa, agar boleh vaksin tersedia untuk masyarakat bangsa kami Indonesia. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk panitia Natal GKID 5 dan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk upaya yang dilakukan jemaat untuk saling menyapa dengan penuh kasih sebagai bentuk kepedulian dalam rangka melaksanakan salah satu acara panitia Natal, yaitu 25 hari 25 terang, meski masih dalam situasi pandemi ini ya Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul atau yang berduka. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan agar bisa melewati semuanya itu ya Bapa. Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat kami, dan kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan pada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, tolonglah bangunkan iman kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan lagu dari PKJ 282, baitnya yang keempat dan keenam. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu.
Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Makin giat dan makin tekun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit ketika walaupun dalam situasi-situasi yang menyulitkan ini, kita tetap mampu untuk memberikan sapaan, mampu untuk memberikan salam kepada orang lain. Dan kita pun juga bersedia untuk mendapatkan salam dan sapa dari saudara-saudara kita yang lain. Karena ingat, Tuhan sudah menyapa dan peduli kepada kita. Tuhan berkati kita semua. Semangat dan tetap sehat. Kasih Tuhan.